Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hari ini kita di acara On Camp PAJ IPNU IPPNU Pule. Hari ini kita akan membahas PDKT in ikatan. Yang sebenarnya ikatan sudah ada singkatan di organisasi kita. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh narasumber kita yaitu Rekan Halim Mahfudi, dan selaku moderator saya Rizky Fajar Firmansyah. Kami persilahkan kepada narasumber Rekan Halim Mahfudi untuk membahas materi hari ini, PDKT ikatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu PDKT ikatan pelajar. Ikatan pelajar itu apa? Atau ikatan pelajar itu, atau disingkat dengan IPNU biasanya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sebenarnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu apa? Yaitu ikatan pelajar yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, itu sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama. Yang isinya di situ apa? Yaitu kita dilatih untuk belajar semuanya. Belajar semuanya gimana? Belajar tentang keagamaan tentunya, tentang keorganisasian, tentang pengkaderan. Pokoknya di IPNU dan IPPNU itu banyak sekali tentang pengkaderan, apalagi tentang perjuangan. Itu di IPNU IPPNU pasti sudah pastilah kalau perjuangan itu. Nah, itu. Jadi kenapa kok ada IPNU IPPNU? Gini, dulunya IPNU ini didirikan karena ya sudah jelas karena kebutuhan, Mas ya. Iya, itu sudah pasti kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan ya nggak didirikan. Iya, betul. Betul sekali. Ya. Jadi didirikannya itu tujuannya untuk mewadahi para pelajar yang ada di pesantren dulunya, itu sejarahnya. Kenapa kok gitu? Karena dulunya banyak sekali organisasi, banyak sekali. Tapi tidak mau menerima dari pondok pesantren, dan akhirnya Wahid Tolha Mansur itu mendirikan IPNU ini. Tujuannya yaitu untuk mewadahi anak-anak yang ada di pondok pesantren dan formal itu. Jadi kenapa kok kita dituntut sebagai kita kan sebagai orang NU, sebagai anak-anak NU, kenapa kita kok dituntut untuk ikut di IPNU dan IPPNU? Karena anak-anak NU jadi sudah pasti kalau orang tuanya NU, bapaknya NU, ayahnya NU, sudah pasti anaknya juga NU. Jadi dulunya terbentuknya IPNU dan IPPNU itu adalah suatu wadah pelajar NU yang tujuannya yaitu untuk mencetak kader-kader sebagai penerus para ulama pada zaman dahulu. Tapi bukan zaman bala ya. Udah lagi. Ini zamannya NU. Dan siapa toh pendiri IPNU dan IPPNU itu? Nah, ini kita lihat di belakang ini ada gambarnya. Ini adalah sebagai pendiri IPNU dan IPPNU. Ini Syekhina Kiai Haji Tolha Mansur itu adalah pendiri IPNU, dan ini adalah Ibu Nyai Umroh Mahfudoh sebagai pendiri IPPNU. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas? Nah, gini, tadi rekan bilang kan menjadi penerus para ulama itu kan harus ber-IPNU dan ber-IPPNU. Apakah harus ber-IPNU dan ber-IPPNU untuk meneruskan jejak para ulama yang terdahulu? Gitu, ya kan? Ya, gini aja.
sebenarnya nggak perlu ikut IPNU IPPNU itu sebagai penerus ulama, itu tidak perlu. Maksudnya gini, sebagai penerus ulama itu tidak perlu ikut IPNU dan IPPNU. Kenapa? Karena seandainya, ini cuma contoh, sebenarnya kalau anak pondok, anak yang sudah sekolah di madrasah, contohnya TPG, itu sebenarnya sudah bisa meneruskan para kiai NU, para ulama NU, sebenarnya bisa. Tetapi gini, kan IPNU itu adalah sebuah organisasi. Jadi kalau contohnya di madrasah, di TPQ, di pondok pesantren, itu ada kalanya yang tidak mempunyai organisasi. Jadi kenapa kok harus ikut IPNU dan IPPNU? Kan kalau kita ikut organisasi IPNU IPPNU ini, karena kalau kita, intinya gini, kita itu kan belajar IPNU dan IPPNU. Karena di situ mempunyai, menurut saya yang pertama itu adalah sebuah organisasi. Jadi ketika kita belajar di IPNU dan IPPNU, kita akan belajar dengan otomatis belajar berorganisasi. Sedangkan di NU sendiri itu mempunyai banyak organisasi. Ada Fatayat, ada Muslimat, ada Ansor, kan gitu. Ada NU sendiri. Dan di situ ada MWC, ada PC, ada PB, ada PW, ada PB. Nah, jadi kalau kita semua belajar di IPNU dan dengan otomatis berorganisasi, kita kalau menginjak ke jenjang yang selanjutnya, contohnya di Ansor, kita kan sudah mendapat pengalaman organisasi dari IPNU. Itu contohnya kalau IPP itu kita mau jenjang ke Fatayat atau ke Muslimat, langsung ke Muslimat mungkin kan orangnya sudah langsung tua gitu. Iya. Gitu, Mas. Jadi kan sudah mendapat pengalaman dari IPNU atau IPPNU tersebut. Jadi semisal contohnya kalau pisang itu gedang itu lek dikai karbit, ini kan mateng krono karbit. Jadi lek mateng krono karbit ya beda rasane iki, beda lek matengi. Lek matengi kok mateng dewe. Cara seperti bahasanya orang dulu kan seperti itu. Jadi kita ikut organisasi itu jangan karbitan. Tiba-tiba kita langsung di Ansor. Contohnya, misalnya tiba-tiba di Ansor, mungkin di Fatayat, mungkin di Muslimat. Jadi kalau tidak mempunyai pengalaman dari IPNU dan IPPNU, mungkin kan agak ya berbeda lah, Mas. Ya, agak aneh gitu agak aneh. Juga aneh sebenarnya sih. Agak ya namanya itu tadi, namanya kader itu kok karbitan. Jadi ya belum matang, tapi kok dimakan matangnya itu karena terpaksa. Itu kan dimakan kan enak yang betul-betul matang dari pohonnya, daripada karbitan gitu ya, kan? Daripada karbitan gitu ya. Iya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Yang ditanyakan lagi gini, tadi kan ada pertanyaan dari kan apa sih keunggulan ikut organisasi IPNU dan IPPNU? Karena kadang-kadang dari benak seseorang itu kadang memikir apa untungnya ikut IPNU dan IPPNU. Mungkin ada keunggulan dari IPNU dan IPPNU, mungkin rekan? Ya, gini rekan. Kalau kita kalau saya ditanya tentang keunggulan, kita lihat dulu tujuannya IPNU IPPNU itu untuk apa? Tujuannya, kita lihat tujuannya dulu. Yaitu untuk mencetak para pelajar yang berwawasan luas, berakhlak tentunya, beriman, berkebangsaan, nasionalis,
cinta tanah air, cinta NKRI. Jadi keunggulannya kita dengan melihat tujuan IPNU dan IPPNU tersebut, kita dengan otomatis kita tentunya mempunyai wawasan yang luas, berazwaja tentunya, berakhlak dan lain sebagainya. Dengan otomatis kita ikut berkontribusi terhadap bangsa dan agama. Gitu. Jadi insya Allah tidak rugilah kalau kita ikut IPNU dan IPPNU ini. Gitu. Ada lagi? Iya, gini kan kadang bingung teman-teman yang ada di luar yang belum paham antara IPNU dan IPPNU. Mungkin bisa dijelaskan kan berapa sih batasan umur yang menjadi tolak ukur menjadi IPNU dan IPPNU? Mungkin bisa dijelaskan kan? Oh, gini Mas ya. Jadi kalau kita itu kadang yang takut itu masih kecil, kadang kebesaran, kadang terlalu tua gitu. Itu batas-batasannya sebenarnya usia berapa sih? Nah, itu batasannya minimal, usia minimal yaitu 12 tahun itu untuk IPNU ya. Untuk IPNU yaitu 12 tahun sampai 27 tahun. Tapi kalau untuk IPP itu mulai dari 12 tahun juga sampai 25 tahun. Tapi gini, kalau warga NU, warga Nahdien sendiri itu punya anak, itu sudah otomatis sebenarnya itu adalah pelajar NU. Yang masih kecil itu sebenarnya pelajar NU. Gitu ya Gitu. kan? Dengan otomatis, tapi itu hanyalah kultural, bukan struktural. Kalau menurut kultural kan banyak sekali IPNU. Kalau di kultur banyak sekali. Orang tuanya NU sudah pasti anaknya itu IPNU. Itu kalau di kultural, beda dengan struktural. Gitu. Ada lagi? Ya, terima kasih rekan. Sudah. Ya, kesimpulan dari bahasan kali ini yaitu IPNU dan IPPNU merupakan bandung terbawa dari Nahdlatul Ulama. Kita tidak hanya ber-IPNU dan ber-IPPNU saja untuk meneladani jejak para ulama terdahulu. Keunggulan dari IPNU dan IPPNU merupakan bernafas aswaja dan bisa berkontribusi kepada bangsa dan agama. Dari sejarah IPNU dan IPPNU itu terjadi karena adanya kegelisahan dari pelajar NU. Tujuan dari IPNU dan IPPNU didirikan karena untuk mewadai pelajar NU sendiri. Itu. Demikian kesimpulan dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.